Itu semua berkat anugerah Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang telah kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami, bahwasanya dari semalam kami tertidur Tuhan sampai kami bangun dan kami ada di rumah-Mu, itu semua berkat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kami selama seminggu ini. Kau memberikan kami berkat yang baru setiap harinya Tuhan. Kau berikan kami kesehatan dan berlimpah Tuhan. Kami tahu Tuhan, khusus yang Kau pada saat ini Tuhan, Kau isikan Tuhan dengan jiwa-jiwa yang baru dan haus akan Kau Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami Tuhan dalam tangan-Mu. Kau yang cabut dari tangan Tuhan dalam bahasa Indonesia Tuhan. Yesus. Kami Tuhan, kami mau terus menyembah Tuhan.
Tuhan hadir pada pagi hari. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Pada pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan untuk terus Tuhan memandang Engkau Tuhan. Kami mau terus tinggikan Engkau Tuhan, kami terus muliakan nama Engkau Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami siap Tuhan untuk bersorak-sorai puji memuliakan nama-Mu Bapa. Kami mau terus Tuhan menaikkan nama-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu Bapa pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami siap Bapa untuk terus bersorak-sorai puji memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Bapa kami berdoa dan ucap syukur kalian. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Luar biasa, amin. Saya undang Tuhan berdiri. Kita mau bersorak-sorai demi nama Tuhan, terus mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Kita tidak pernah ragu akan kesetiaan
Tuhan untuk hidup kita. Mari semangat menyanyikan lagu ini. Ya. Tuhan langsung berkabung lagi hidup kita. Tuhan yang luar biasa untuk hidup kita. Benar saudara ya, kita mau terus selalu memuji nama Tuhan. Ya, pada pagi hari ini kita mau masuk ke dalam hadirat firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita sebelum kita mendengarkan kebenaran Tuhan. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa. Benar Bapa, kami mau terus Tuhan bersorak-sorai memuji memuliakan nama Bapa. Engkau hadir Tuhan di tengah kami Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Berkatilah Tuhan apa yang disampaikan oleh hamba-Mu itu Tuhan menjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Itu seluruh dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan karena kami siap Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman
menyegarkan, ada kekuatan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh memuji membesarkan Engkau Tuhan. Biar segala pujian yang kami naikkan, penyembahan kami naikkan Tuhan, boleh Kau terima Tuhan, boleh Kau berkati Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan pujian dan penyembahan ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan kami rindu Tuhan untuk mendengar sebagai sabda firman-Mu Tuhan. Biar firman ini Tuhan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi satu pedoman dalam hidup kami Tuhan, dalam kami bergereja maupun dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi saksi, menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan hidup kami Tuhan boleh mempermuliakan nama-Mu senantiasa. Tuhan Yesus, Kau tolong Tuhan urapi kami masing-masing Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, terutama hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu, urapi dengan kuasa-Mu Tuhan, biar segala otoritas adat yang ada Tuhan, biar Engkau Tuhan Roh Kudus menjamah untuk umat-Mu Tuhan, untuk kami semua yang ada, biar firman-Mu Tuhan boleh Roh Kudus, penghamba Roh Kudus sendiri akan disampaikan Tuhan pada pagi siang hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih segala kuasa gelap, kuasa setan, kuasa senantiasa mencurikan firman, terpatahkan dalam nama Yesus, dan hancurkan kami usir dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Roh-Mu saja yang kudus Tuhan boleh beracara melayang-layang di tengah-tengah kami, menguasai tubuh jiwa roh kami Tuhan, agar kami boleh mengerti, agar kami dikuasai oleh hadirat-Mu Tuhan. Hidup kami boleh berkenan senantiasa kepada Engkau untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami akan mendengar firman-Mu, siap mendengar firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih buat WL, singa dan pemusik. Tuhan saudara ya. Luar biasa hari ini kita ibadah di tempat ini yang lebih luas ya. Dengan suasana yang baru ya, walaupun sudah 2 kali ibadah, tapi saya baru kali ini duduk di tempat yang enak saudara ya. Yaitu satu kehormatan saudara, kita melayani Tuhan, satu kehormatan. Kalau Tuhan mau percaya pada kita, Tuhan akan pakai kita saudara ya. Yang penting hidup kita mau ya dipakai oleh Tuhan, mau bekerja keras saudara. Baik, firman Tuhan tidak kita lama-lama lagi, saya sudah bikin PowerPoint-nya. Kebetulan saudara, waktu pagi tadi saya waktu berangkat ke gereja, kebetulan kan di rumah ada ada kerja bakti. Jadi saya keburu-buru saudara, karena kerja bakti itu jam 7, jam 8 saya kalau kumpul semua, saya mau keluar gak enak saudara, makanya saya berangkat pagi-pagi gitu. Nah saking keburu-burunya saudara, HP saya ketinggalan, akhirnya semua yang kerangka khotbah semua saya di HP semua ya sudah hilang semua ya, di rumah semua ketinggalan ya. Tapi untungnya saya ada PowerPoint yang sudah dikirim sama Ferdit. Kita berpedoman dengan situasi firman Tuhan supaya nggak lari kemana-mana saudara ya. Baik, tolong ditampilkan tema firman Tuhan yang saya akan sampaikan pada hari ini. Nah saudara, gereja kita ini, saudara tahu nggak kerinduan Bapak Gembala kita apa? Tahu nggak? Anda tahu nggak kerinduannya apa? Dengan adanya gereja di tempat ini, kerinduan kita itu apa sebenarnya? Perubahan saudara ya. Perubahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru pasti berubah semuanya kan? Ya toh, kita nggak mau tempat yang lama begitu-begitu aja, sampai sini juga begitu-begitu aja, nggak ada perubahan. Nah, makanya kenapa Bapak Gembala ini senantiasa bagaimana kita berubah supaya suasana gereja kita, ibadah kita semua berubah, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk pribadi kita masing-masing, untuk gereja. Untuk show bukan, tapi kita ingin berubah. Apalagi kita memakai nama Bethany Successful Family. Saudara tahu kan kalau Bethany Successful Family ini nggak terkenal apa saudara? Saya pengen tanya, terkenal apanya? Apa? Penyembahan. Ya itu terkenal saudara. Di mana Bethany ada selalu ramai, ya kan? Karena Pak Alek pernah ditanya waktu itu sama hamba Tuhan gue di Surabaya, Pak Alek kenapa sih kalau setiap buka Bethany, setiap buka Bethany dulu nih, setiap buka Bethany selalu ramai.
pengunjungnya berjubel, ya. Ada beritanya buka rame, di mana-mana. Pak Alex bilang apa? Coaching ini banyak macam, semua penyembahan, menyembah, katanya menyembah Tuhan. Nah, demikian juga kita mau menyembah Tuhan. Tetapi penyembahan yang baik itu harus didukung oleh semua fasilitas yang ada, saudara. Ya, terutama orang-orang internal yang ada dan ya sebelum teknologi juga ada mendukung juga semua. Tapi kita harus perbaiki hari lepas hari, ada perubahan. Jangan kita tempat dulu begitu, sekarang begitu, nanti begitu juga sama. Nggak ada perubahan, percuma saudara mau mengundang orang-orang, tetapi kita kualitas kita tidak dipercaya sama Tuhan. Ya, makanya saya bilang ini tema saya ambilnya orang percaya yang dipercaya. Nah, siapa itu orang percaya? Orang percaya kita sudah percaya pada siapa? Pada Yesus. Ya, siapa sudah percaya pada Yesus itu dinamakan orang percaya, ya, sudah diselamatkan. Nah, apakah cukup kita menjadi orang percaya saja, saudara? Cukup jadi orang Kristen, datang setiap minggu, datang ibadah, ya kan? Dengan firman memuji Tuhan. Apa cukup begitu, saudara? Orang percaya itu nggak begitu, saudara. Dia mau harus berkembang, ya. Tuhan mau pakai sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ya. Jangan kita berpuas diri dengan kita sebagai orang Kristen. Kita dipercaya nih, orang Kristen itu orang percaya, pasti Tuhan akan percaya sama kita. Nggak juga, saudara. Ya, ternyata saudara menjadi orang percaya ini emang segala sesuatunya agak mudah. Menjadi orang percaya mudah, saudara. Karena apa saya bilang mudah? Iblis pun percaya pada Allah. Percaya nggak? Iblis itu percaya sama Allah. Tuhan Yesus percaya, ya kan? Banyak contohnya kan waktu iblis waktu di Tuhan di kuburan Gadara, Tuhan Yesus datang, iblis tahu, kau maha tinggi, ada maha tinggi, anak Allah maha tinggi, ya kan? Dia tahu. Nah, kita juga orang percaya tahu kan Yesus itu anak Allah. Iblis juga tahu. Makanya saudara yang berpuas diri ketika menjadi orang yang jadi orang percaya. Tapi yang harus kita ugak, yang kita harus kejar adalah bagaimana kita menjadi orang percaya harus dipercaya oleh Tuhan. Ya, terlebih dipercaya oleh Tuhan, bukan dipercaya oleh sesama aja, saudara. Ya, zaman sekarang saudara lagi krisis kepercayaan, saudara. Ya, baik dalam bidang sekuler, bekerja, ya apalagi anak-anak muda nih. Kalau bekerja nggak segampang saudara masuk lamar, dapat lamaran terus gitu masuk besoknya, enggak, saudara. Diseleksi melalui psikotes, ya kan? Tujuannya apa? Mencari orang yang dipercaya, saudara. Baik dalam hal kemampuan, skillnya, dalam hal tanggung jawab, kejujuran, ya banyak kriteria yang akan kita hadapi nanti, saudara. Nah, kalau nanti perusahaan sudah mencari, oh ini cocoknya orang, yang ini, terus bagiannya ini, karena skillnya ini, dia bagian kemampuannya dipakai di bagian ini, nanti ini, itu ada pembagiannya. Itu bagian orang-orang sekuler, saudara, ya, bagian dunia kerja. Nah, bagaimana dengan kerohanian? Dan dalam rohani kerja juga begitu, saudara. Banyak krisis kepercayaan sekarang akhir-akhir ini, saudara. Ya, orang-orang percaya ini banyak nggak percaya sama gereja, banyak nggak percaya sama gembala. Buktinya apa, saudara? Saudara pernah nonton di YouTube nggak? Cuma mempertanyakan soal perpuluhan. Kemana aja uangnya ini? Pernah nggak, saudara? Nonton di YouTube itu kan? Itu krisis kepercayaan. Jemaat tidak percaya sama pendeta, tidak percaya sama gereja. Ini bahaya, saudara. Kalau jemaat sudah mulai tidak percaya, sudah mempertanyakan soal gereja, soal keuangan, soal apa, itu udah bahaya, saudara. Apa? Itu iblis tuh bisa masuk dalam hidup kita. Akhirnya kita akan murtad, kita akan mundur. Ya, oleh sebab itu, saudara, sangat penting sekali ya tema firman Tuhan. Orang percaya bisa dipercaya. Dia sebagai hamba-hamba Tuhan bisa menjadi orang yang dipercaya sebagai hamba Tuhan. Ya, dan hal-hal kecil aja, saudara, hal-hal janji aja, tepat waktu, ya kan? Itu aja satu hal yang menunjukkan indikasi kita bisa dipercaya atau enggak. Ya, banyak hal-hal sebenarnya. Baik, kita lanjut aja soalnya waktu kita mepet. Ini mungkin mudah-mudahan bisa keburu ya. Dengan apa yang ada, dengan pedoman yang ada. Ya, slide keduanya kita akan membaca dalam teks Alkitab kita soal talenta, ya. Baik, kita baca Matius 25, buka Alkitab kita ayat 14
Ini sebenarnya ayatnya banyak saudara, tapi kalau kita baca cuma separuh-separuh kayak gak enak ya. Kita baca saudara gantian aja saudara ya. Saya baca ayat yang pertama, ayat yang genap, saudara baca ayat yang ganjil saudara ya. Dan ayat yang terakhir kita sama-sama ya bacanya ya. Sudah ketemu saudara? Ya kalau ada multimedia ada, kita tampilkan aja biar gak terlalu lama. Matius 25 ayat 14 mulai sampai 30. Baik, kalau enggak tapi kita baca sama-sama ya, dengerin saya nanti ayat kedua saudara ya Pak. Baca ya, buat buka itu ya, atau nggak HP boleh lah. Perumpamaan tentang talenta ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat 15 saudara. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Ayat 17. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Ayat 19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan dia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan tumbuhlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan padaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia menunggu tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Ini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah ini dari Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. 27. Karena itu saudara, seharusnya kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Ya, 29 sama-sama. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Sama 30 tinggalan saudara. 30 sama-sama. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ini. Amin saudara. Nah, kenapa saudara Alkitab ini soal talenta saudara? Kalau saudara perhatikan talenta ini mempunyai pengertian di sini. Kalau perjanjian dari Alkitab saudara, talenta itu adalah ukuran uang. Ya, 1 talenta itu kalau di Timur Tengah ini ya, di zaman dulu itu dia itu 1 talenta itu berukur 66.000 dinar. Nah, upah setiap hari pekerja ada 1 dinar sehari. Ya, nah ternyata talenta ini saudara. Talenta ini sebenarnya besar saudara ya. Kalau dihitung dari 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, kalau dihitung rupiahnya besar saudara. Karena 1 talenta itu terhitung 1 dinar saudara. Ya.
6.000 dinar. Kalau orang kerja aja 300 hari, 360 hari, berarti 360.000 hari, 360 hari itu masih untuk 6.000 dinar itu lama, saudara. Ya, itu pengertian dinar, saudara. Ya. Nah, kalau pengertian kedua di dalam bahasa Indonesia juga, saudara, ada juga pengertian talenta itu adalah menurut kamus besar bahasa Indonesia. Talenta itu merupakan satu bakat, saudara, kemampuan bawaan sejak lahir, saudara, yang Tuhan berikan kepada seseorang. Nah, jadi kalau saya bahas, kalau di Matius 23 itu tentang pengampunan, mungkin itu soal nilai ya, nilai besarnya dosa, nilainya diampuni Tuhan. Nah, tapi kalau Matius 25 ayat 14 kita baca ini, saya mau soal talenta kita semua, saudara. Saudara percaya nggak saudara mempunyai talenta sejak bawaan? Tahu saudara talenta saudara masing-masing tak? Oh, saya mempunyai talenta ini, saya mempunyai talenta masak, saya mempunyai talenta menggambar, saya punya talenta apa aja, saudara. Itu ada satu talenta bawaan yang Tuhan berikan pada kita, saudara. Ya, coba next selanjutnya dulu. Nah, sebenarnya talenta yang sudah Tuhan percaya, saudara, Tuhan sudah berikan kepada kita, saudara, kita harus kelola, saudara. Ya, kita harus kelola. Semua orang ini terima talenta tapi tidak mengerti talentanya apa. Benar nggak, saudara? Saudara ngerti nggak talentanya apa? Ngerti? Masing-masing. Thomas ngerti nggak talentanya apa? Hah? Bola. Olahraga. Nah. Saudara, ada yang punya talenta seni, olahraga, ya kan, masak, pengetahuan kerja dan lain-lain. Nah, itu ada talenta. Tetapi talenta yang kita miliki itu bisa dipercaya nggak talenta itu? Tuhan sudah berikan talenta, tapi kita harus mengelolanya seperti tadi perumpamaan tentang talenta. Tuhan memberikan 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Masing-masing menurut kesanggupannya. Ya, saudara ya. Kalau saudara Tuhan lihat ini orang sanggup apa enggak, kalau dikasih nanti talenta sekian percuma. Karena apa? Tidak bisa dikelola, ya kan? Jadi sesuai dengan kemampuan. Oke, next lagi selanjutnya, biar cepat kita ya. Nah, untuk menjadi orang yang dipercaya diperlukan antara lain ya. 1, integritas dan loyalitas. 2, dapat pengembangan talenta dan mempunyai disiplin rohani ya. Nah, ini kriteria yang antara lain ya, saudara. Sebenarnya banyak sekali kriteria yang lain, tapi ini 3 yang paling dominan. Yang pertama ya, mempunyai integritas dan loyalitas. Apakah saudara integritas itu? Ya, apa loyalitas itu? Coba saya udah tulis di teksnya. Coba selanjutnya integritas adalah gambaran jati diri seseorang di mana perbuatannya sesuai dengan yang dikatakan. Ya, jadi dia mengatakan sesuatu, ya kan, sesuai dengan apa yang dikatakan, saudara. Ya, tidak merekayasa, saudara. Ya, orang kan ada banyak nih mengatakan sesuatu tapi dari rekayasa terus dia tidak sesuai dengan perbuatannya. Nah, dia tidak berintegritas. Integritas itu satu komitmen bahwa apa yang dilakukan sesuai dengan apa dikatakan, saudara. Ya, banyak politisi semuanya kan mereka tidak mempunyai integritas. Karena apa? Berkuar-kuar tapi belum tentu ya program yang dicanangkan bisa berjalan, bisa dilakukan. Karena apa? Cuma pencitraan diri, saudara, supaya orang menganggap, wah nih, coba pilih gua, mau dipuji orang. Itu kadang-kadang tuh satu keinginan manusia, saudara, ya, keserakan manusia untuk dipuji, untuk lebih lah untuk dipilih oleh rakyat, saudara. Tetapi integritas, orang yang dipercaya adalah orang yang mempunyai integritas, adalah orang yang bisa dipercaya, baik dalam perkataan, tingkah laku, karakternya semua, ya. Nah, terus yang diperlukan kedua apa? Loyalitas. Loyalitas itu adalah sifat ketaatan dan kesetiaan seseorang, saudara. Kenapa saudara diperlukan, saudara? Saudara kalau di perusahaan juga, ya, yang saya bilang sekuler itu, dunia kerja, dunia marketplace semuanya itu diperlukan, saudara, nama integritas dan loyalitas. Bagaimana saudara mau dipercaya oleh klien ya, kalau saudara dalam hal-hal yang kecil seperti tadi kita baca tidak setia dalam perkara yang kecil. Misalnya kita ingkar dalam janji,
atau janji kita mulur. Usahakan saudara tepat. Kita janji sama orang, misalnya on time jam berapa, jam 7, ya jam 7 kita datang, atau bisa sebelum jam 7. Kalau kita janji, oh besok saya mau ketemu, ya datang. Kalau tidak bisa datang, ya kasih kabar bagaimana gitu kan. Jadi benar-benar gambaran diri kita tuh terlihat oleh orang, bagaimana kita mau menjadi berkat bagi orang lain. Kalau hidup kita aja nggak bisa menjadi berkat, nggak bisa pegang omongan, ya. Nah, hidup kita sebagai orang percaya ini menjadi suratan-suratan terbuka, saudara. Dibaca oleh orang, dilihat oleh orang. Apapun yang kita lakukan dilihat oleh orang, saudara. Kita mau melakukan pekerjaan misalnya ya, orang lihat, ya. Kita mau berdagang, orang lihat. Kita mau melakukan transaksi apapun, mungkin orang-orang teman-teman kita tahu. Nah, di situ dilihat kejujuran kita, tanggung jawab kita, ya kan? Nah itu diperlukan integritas, ya. Dan loyalitas, kepercayaan dan ketaatan, saudara. Ya, kalau paman saudara mempunyai satu sifat yang suka pemberontak, saudara, susah, saudara. Ya, oleh sebab itu, saudara, Tuhan mau kita mempunyai satu sifat ketaatan, kesetiaan. Nah, demikian juga dalam dunia pelayanan, saudara, diperlukan sifat integritas itu, saudara. Sifat loyalitas itu perlu. Kalau saudara mau dipercaya oleh Tuhan, miliki sifat integritas itu, miliki sifat loyalitas, ya, supaya dipercaya oleh Tuhan, saudara. Jangan saudara menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, saudara. Wah, saya biasa menjadi pelayan Tuhan, saya biarin aku jadi pelayan Tuhan, tapi tidak mau meningkatkan, ya kan, skill saudara, tidak mau meningkatkan kemampuan saudara, tidak mau belajar, tidak mau usaha, ya kan. Akhirnya saudara, Anda berpikir gini, udah yang lain bisa, saya tinggal ngikut yang lain. Ngandelin orang lain, saudara. Nggak bisa begitu, saudara. Masing-masing dituntut. Nah, dalam talenta dituntut masing-masing dalam hal apa? Masing-masing pribadi dituntut tanggung jawabnya. Jadi nggak bisa, saudara, kita nih, gue ikut aja lah, pokoknya ngikutin yang lain lah. Nggak bisa, saudara. Pribadi kita bertanggung jawab sama Tuhan. Tuhan sudah kasih percaya sama kita. Talenta masing-masing pergunakan, kembangkan. Ya, jangan dipendam. Nah, kalau saudara mungkin mempunyai talenta dalam hal memasak, ya jangan dipendam lah. Masaklah bagi-bagi untuk jemaat yang lain gitu ya. Nah, kalau saudara yang punya talenta, apalagi mijit, ya Marpun ada, ya kan? Silakan daftar sama Marpun. Nah, talenta-talenta itu diperlukan untuk membangun jemaat, saudara. Ya, bukan untuk ego kita, bukan untuk kepujian diri kita. Nah, terus terang, saudara, kerinduan saya nih sama Pak Gembala ingin merubah suasana. Bagaimana ibadah yang dulu kita bawa ke tempat yang hidup baru ini, suasana baru, penyembahan, bagaimana penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Makanya dibilang, kenapa kita mau cari pemain? Ini pemain bass kan nganggur berapa lama bass ini nganggur ya? Ada berapa tahun ada ampun, ya? Nggak ada gunanya cari pemain bass. Kita berusaha untuk membangun lagi penyembahan, yaitu karakter Betani successful itu. Jangan sebenarnya kita penyembahan, ya pada saat penyembahan itu kayaknya bukan biasa-biasa aja, saudara. Ya biasa-biasa aja. Berusaha, saudara, bagaimana kita tuh memang sih, saudara, bukan penyembahannya dilihat oleh Tuhan, tapi hati yang menyembah itu dilihat Tuhan kan. Tetapi jangan salah, saudara, penyembahan itu harus didukung semuanya oleh talenta yang ada dari Tuhan, ya kan? Harus, karena kita harus menghargai pemberian Tuhan. Talenta itu sangat berharga, saudara. Ya, nah, bagaimana orang yang, saudara, kalau saudara tidak mempunyai integritas, saudara, ya, tidak mempunyai loyalitas, saudara pasti akan menyesal, saudara. Saya akan menceritakan satu cerita, saudara, ya. Mungkin ini ceritanya sudah lama, saudara. Dulu saya sudah pernah sampaikan juga, ya, tentang orang ini soal dia tidak mempunyai integritas dan loyalitas, saudara. Begini, saudara, ada seorang bapak, saudara, dia ini jago desain, saudara, ya, jago desain buat rumah, ya kan, bikin bangunan, jago sekali, saudara. Nah, dia sebenarnya seorang yang punya loyalitas pertama di perusahaan. Dia bekerja sudah sekian lama, saudara, dari muda dia bekerja sampai dia tua. Sampai pada saat dia mulai ingin pensiun, saudara, udah waktunya umur 60-an mungkin ya, kalau kriteria perusahaan lain-lain ya, umur sekian baru dia pensiun. Mungkin kalau PNS berapa tahun baru dia pensiun. Nah, bapak ini udah pengen dia pensiun, saudara. Dia tahu waktunya bulan depan
saya akan dipensiun, ya kan? Nah, bapak ini kerja dengan rajin, saudara. Setiap hari dia bekerja, datang di perusahaan dengan baik, saudara. Tepat waktu, dan integritas baik kan? Tanggung jawab, betul nggak, saudara? Tanggung jawab, dan juga dia dipercaya oleh perusahaan. Nah, itu suatu loyalitas juga, saudara ya. Jadi bapak ini bukan kerja, ini bukan sembarang bekerja. Apa talenta yang dia punya, keahlian dia punya, dia curahkan kepada perusahaan. Ya, dia sudah melakukan sebaik-baik. Kalau perusahaan bilang, kamu misalnya Pak Joni, dia namanya Pak Joni, coba kamu selesaikan proyek di daerah A, ya kan? Membangun satu buah misalnya villa atau apa, saudara, di jalan. Dia desain, dia atur semua. Itu pekerjaan sehari-hari, saudara. Dia atur, dia pokoknya dia yang kelola semua, saudara. Ya, sampai akhirnya hari lepas hari, tahun demi tahun dia lalui, saudara. Mulailah hati yang kejenuhan itu ada, saudara. Apalagi pas menjelang dia mau pensiun. Waduh, saya dikit lagi pensiun. Pensiun pikirannya udah santai, saudara. Satu orang kalau udah pensiun pikirannya udah mau enak-enak ya, karena dapat uang pensiun gede juga, saudara. Padahal sudah sekian lama, ya, udah sekian lama dia kerja, dia setia, dia jujur, saudara. Ya, dia jujur. Nah, tapi namanya manusia kadang-kadang boring itu ada, saudara. Ya, ada kejenuhan, saudara. Saudara pelayanan di gereja juga pasti lama-lama pasti ada kejenuhan. Percaya nggak, saudara? Pasti ada jenuh. Kayaknya kok begitu lagi. Karena apa, saudara? Rutinitas itu membuat kita jenuh. Oleh sebab itu kita mesti mengerti integritas, loyalitas ini harus dipertahankan, saudara. Ya, jangan sampai loyo. Nah, bapak ini demikian juga, saudara. Pada saat dia mencapai waktu umur sekian, udah waktunya pensiun, udah dikasih pemberitahuan bahwa bulan besok kamu sudah istirahat, pensiun. Nah, tetapi ketika bapak ini udah senang, saudara, udah mulai senang, udah syukur gue capek, pikirnya gue capek kerja nih tiap hari ngadepin orang-orang, tiap hari ngadepin orang udah capek deh. Nah, tiba-tiba dipanggil oleh bosnya, Pak Joni, sini. Ya bos, nih sebelum kamu pensiun nih, saya ada tugas lagi buat kamu. Harus kamu kerjain ya, jangan sampai nggak kerjain ya. Wah, mulai deh Pak Joni hatinya mulai terusik. Tadinya punya integritas yang baik, yang udah mulai kendor, loyalitasnya udah mulai berdumel, saudara. Mulai hatinya mulai merasa, ini bos apa lagi, gue mau pensiun kok gue disuruh macem-macem nih. Perasaannya mulai terusik, saudara. Gak ada damai sejahtera. Ada damai sejahtera kalau nggak ada kalau begitu. Orang kalau udah mulai mengeluh, damai sejahtera itu udah hilang, nggak tahu kemana, saudara. Nah, si Pak Joni demikian. Ketika bosnya bilang, Pak Joni, sebelum bapak pensiun, saya ada tugas buat kamu. Bikinkan satu tempat, ya, villa yang bagus, ya, mau bikinkan. Pokoknya sesuai dengan desain kamu lah, bebas, ya kan? Bahan juga terserah. Pokoknya pekerja juga kamu yang cari, semuanya kamu selesaikan. Mulailah si Pak Joni ini kesel. Karena apa? Waduh, gua nih capek-capek setiap tahun gak ada yang sampai gua mau pensiun, masih aja ada tugas. Ya kadang-kadang kalian begitu kan, ngeluh aja kan. Wah, gua udah capeknya, masih aja ada tugas. Nah, hatinya mulai ngedumel, mulai merasa gak puas, saudara. Nah, tapi karena prosedur perusahaan dari bos sendiri mau dilakukan nggak, saudara? Harus, mau nggak mau, dia pun malas lakukan, saudara. Mulailah Pak Joni ini melakukan tugasnya. Nah, ketika dia melakukan tugas, saudara, gue mau pensiun sebulan, gue mau cepet-cepetnya selesai lah, gue mau lama-lama selesai. Nah, akhirnya, saudara, karena pekerjaan yang waktu secepatnya dia pikir, gue mau cepet-cepet selesai lah. Mulailah dia memberikan satu hal yang kurang baik, saudara. Dia mau cepat, akhirnya mencari bahan-bahan yang kurang baik, saudara. Asal dapat kerja tukang-tukang yang kurang baik, ya kan? Memberikan satu desain juga, nggak desain yang kalau biasanya bikin desain kan mesti berbulan-bulan dipikirin. Ini enggak, cuma sekilas saya seminggu nggak ada sahur udah jadi desain itu, udah pokoknya jadi gue mau pensiun ini, ya kan? Gitu, biarpun jelek nanti tetap aja kan keluar kan. Gak mungkin gue pertahanan yang bagus-bagus gak percuma, betul gak pikiran Pak Joni ini? Gue pertahanan yang bagus-bagus ya tetap aja hasilnya gue apa buat gue, ya kan? Gitu kan pikiran Pak Joni kan? Nah,
Tapi ya itu akhirnya karena dia integritas dan loyalitas sudah mulai kurang, mulai kerjanya benar saudara, cepat kerjanya, ya kan? Bahannya juga nggak pakai bahan pilihan, pekerjaan juga sedapatnya dapat, ya cepet lah. Pekerjaan itu siapa aja kan, bukan orang ahli asal bisa ayo kerja jadi udah waktu selesai pada waktunya, laporan sama bos. Bos ini sudah selesai dan bos sudah terakhir sudah tempatkan perintahkan bos saya sudah selesaikan, ya. Jadi tugas saya sudah selesai bos ya, saya sudah bisa pensiun bos ya. Bos ini ketawa, ya kan? Ya, saya tahu pengabdian Pak Joni. Ya, selama ini Pak Joni yang kerja dari muda sampai tua. Pak Joni pensiun, Pak Joni punya loyalitas, punya integritas, yang punya untuk buat perusahaan. Nah, oleh sebab itu perusahaan ini memberikan satu kompensasi katanya. Ya, selain uang pensiun, Bapak diberikan villa yang Bapak bawa bangun ini untuk Bapak. Nah, saudara, apa katanya saudara? Villa yang Bapak bangun ini terakhir itu untuk Bapak. Saudara ngerti gak? Pak Joni ini merasa nyesel. Nyeselnya apa? Tahu begitu mau cari yang bagus-bagus bahannya, yang mahal-mahal, yang terbaik, desain karena buat gua, ya kan? Nyesel aja kenapa? Dia kerja asal-asalan aja, pikir asal. Nggak tahu tuh villa yang dibangun buat dia sendiri, saudara, oleh bosnya, kompensasi. Nah demikian juga dalam pelayanan, ya dipercaya oleh Tuhan. Kita tuh asal-asalan, kerja asal ini, nanti nyesel saudara. Zaman sekarang saudara, ya zaman sekarang nih, orang-orang yang mempunyai skill terbatas saudara akan tersingkir saudara. Ya, tidak bisa mengandalkan integritas, maksudnya tanggung jawab doang, jujur doang, nggak bisa mengandalkan saudara. Saudara akan terkikis, tersingkir oleh orang-orang yang mempunyai skill yang lebih dari kita. Inilah persaingan dunia, saudara ya. Oleh sebab itu persaingan dalam gereja pun demikian. Gereja-gereja yang biasa-biasa aja, saudara ya, bagaimana menyembah Tuhan biasa, memuji Tuhan dengan biasa, ya, itu akan terkikis, akan tersingkir, saudara. Ya, dengan banyak jemaat yang senang, ya, yang senang akan pujian penyembahnya, sudah mengerti hadirat Tuhan itu, sudah mengerti pujian, sudah mengerti musik, sudah mengerti firman Tuhan, sudah mengerti hadirat Tuhan itu hadir. Pasti jemaat itu sekarang udah bisa memilih, saudara. Ibaratnya makanan, gereja itu banyak saudara, makanan macam-macam, ada babi goreng, ada capcay, ada piuhai, ada kangkung, ada tempe, saudara, macam-macam. Dari semua kalangan yang orang ada, menengah bawah, menengah atas, yang dihadiri gereja lo, orang jemaat-jemaat yang demikian. Nah, bagaimana menu gereja ini bikin kita supaya bikin makanan internasional, saudara? Ya, bikin makanan yang bikin orang tertarik, wah nikmat ya di sini ya makanannya. Nah kembali lagi, bukan karena penyembahannya pujian, tapi kualitas hati kita, saudara. Ya, kualitas hati kita ini kita perbarui, saudara. Ya, nah itu. Next selanjutnya, lagi yang ini selain lintas, terus selanjutnya. Nah ini yang kedua ya, dapat mengembangkan atau mengelola talenta yang Tuhan berikan. Nah, setiap orang Tuhan memberikan talenta masing-masing dengan kemampuannya. Nah, seperti tadi kita baca, saudara ya, seorang dikasih 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Saya percaya mereka mempunyai kemampuan, saudara, untuk mengelola. Betul, saudara? Saudara dikasih duit 1 miliar, tapi nggak punya kemampuan apa-apa, habis lama-lama. Habis nggak bisa mengembangkan, saudara. Ya, kan? Kemampuan yang Tuhan berikan itu, istilah kita tidak kembangkan, tidak kita gunakan, kita tidak menggali. Wah, kebiasaan gua apa? Dagang, ya kan? Dagang enggak. Mungkin ada bakat dagang, tapi nggak pernah digunakan. Kerja sebagai apa mungkin? Ya kan? Apa mesti kerja dalam hal intelektual, maksudnya dalam hal pekerja kantoran yang gede, atau pekerja bangunan, atau apa? Sebenarnya pekerjaan itu nggak ada masalah, saudara. Tapi bagaimana kita menggunakan yang talenta Tuhan berikan, ya saudara ya. Nah, saya percaya, makanya itu setiap orang harus bisa mengelola talentanya, saudara. Nah, sekarang yang mengenal pribadi talenta masing-masing dari saudara masing-masing kan, ya orang lain tidak mengetahui sejauh mana nih kemajuan saya, talenta yang sudah Tuhan berikan berkembang. Dulunya tidak bisa nyanyi, ya rindu Tuhan, saya mau jadi nyanyi, Tuhan saya mau jadi singer, saya mau jadi
memuji Tuhan, masuk pelayanan, ya kan? Dipercaya, ya, untuk jadi singar. Ini contoh saudara ya. Saya tidak ngomong seorang saudara. Ini untuk kebaikan kita semua ya, untuk kita mempermaju gereja. Lalu kita ini memang pelayanan, tetapi Tuhan, saya terbatas, ya kan? Perlu waktu, saudara. Ya, Tuhan memilih orang-orang itu, saudara ya. Talenta itu sesuai dengan kemampuan kita kan, betul nggak? Ya, yang pertama hati, benar kata Pak Kembali. Yang pertama hati, rindu mau nggak, gitu loh. Segala sesuatu tuh, saudara merasa, wah gue nggak bisa nyanyi, gue nggak bisa, tapi gue rindu. Bisa nggak saudara? Bisa nggak? Bisa saudara, bukan nggak bisa saudara. Coba slide selanjutnya dah. Misalnya ada slide yang bagus ini. Nih, Hee Ah-lee, pianis terkenal Korea. Saudara, di Korea ini dia pemain pianis terkenal saudara. Padahal saudara tahu gak? Jarinya cuma 4 saudara. Kanan 2, kiri 2. Ya. Si Hee Ah-lee ini, dia ini waktu kecil saudara, dia lemah saudara. Umur 6 tahun dia udah lahir dalam keadaan begitu, dan kakinya juga lemah sampai akhirnya diamputasi kakinya saudara. Nah, anak ini saudara tidak tahu bakat talentanya apa, nggak tahu. Tapi mamanya berpikir, ini anak nih tangannya kan lemah, belajar tulis kan nggak bisa tuh, tulisannya nggak bisa, ya kan, misal. Akhirnya diajar piano, pegang piano, suruh main piano, ya kan, panggil guru. Nah, dia mulai susah main piano itu susah. Satu itu, kedua juga dia ada kekurangan mental. Anaknya kurang mental saudara, kurang baik gitunya ya. Daya pikirnya kurang baik juga. Dia untuk mengingat hal-hal yang agak lama. Tetapi proses saudara, sekian tahun di dalam berlatih, lama tangannya kuat begitu, dia tanpa disangka-sangka dia bisa memainkan satu lagu lagu klasik saudara dengan baik saudara. Pas bunyinya dia bisa. Dalam jangka waktu berapa tahun saudara? 5 tahun dia berkembang, dia mulai bisa. Lambat sebenarnya, lambat saudara. Tapi berproses waktu saudara. Waktu itu bukan misalnya instan saudara. Banyak kan anak-anak Tuhan mau instan, gue mau cepet bisa, gue mau jadi ini, gue mau cepet bisa. Gak bisa saudara. Perlu waktu, perlu belajar, perlu jam terbang saudara. Ya, jangan puas dengan keadaan kita. Oh gue udah puas, gue mau jadi singer, jadi wali, jadi pemusik, jadi pengkhotbah. Udah puas, udah. Tetap perbaiki, maju terus. Ya, mantap. Nah, akhirnya ini saudara, tahu nggak saudara? Dia bisa memenangkan festival-festival dan namanya terkenal sampai dia masuk ke buku, ada bukunya ya, seorang pianis nih, dia pemain 4 jari saudara, mainnya bagus, main klasik saudara. Orang-orang biasa nggak bisa, mungkin dia bisa saudara ya. Jadi kadang mungkin 2 jari main keyboard, main piano, ya kan, 4 jari bisa main dengan baik. Nah, itu adalah kerja keras saudara. Saudara mau baik, mau meningkat kualitas saudara, kerja keras ya. Jangan saudara seperti yang orang satu talenta ini. Saudara, kalau saudara baca lagi satu talenta ini ya, dia punya pikiran begini. Dia bilang kan dia bilang nah, yang satu talenta ayat 25 dikatakan, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Nah, orang yang punya suatu talenta ini saudara, dia tidak menghargai apa yang dipercaya oleh tuannya. Dia banyakan mengeluh, dia protes sama Tuhan. Tuhan saya kan yang kejam, ya kan, sampai ayat 25 juga dibilang kan selanjutnya Tuhan tuh mencabut apa dia di tempatnya tidak menuai, tempatnya tidak ada nabur. Dibilang segala keluhan. Nah itulah manusia kadang-kadang tuh gak ada puasnya saudara ya. Keluhan-keluhan itu yang membuat kita akhirnya jauh dari Tuhan, membuat kita jadi puas diri saudara. Udah talenta sini cukuplah, udahlah. Tidak mau ingin meningkatkan lagi kualitas pelayanan kita saudara ya. Bagaimana untuk kemuliaan nama Tuhan saudara? Untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk pribadi kok. Semuanya. Nah, makanya saya bilang masing-masing menilai. Bukan semua, bukan dilihat dari kemampuan, kepandaian, dari hal wah dia lebih baik suaranya, atau dia musik lebih baik, atau di komponen lebih baik. Enggak saudara.
Tetapi bagaimana kita mau meningkatkan apa yang sudah Tuhan berikan? Kita tingkatkan ini mungkin 2 jari aja, saudara, 4 jari. Pikirannya agak keterbelakang dikit, kakinya diamputasi, ya kan? Itu bisa jadi pemain terkenal, ya kan? Apalagi kita yang komplit, ya kan? Gak ada mustahil, saudara. Saudara merasa, gue kok nyanyi kok merasa kok begini ya, coba ya, gue mau coba belajar. Belajar itu berproses, saudara. Berproses, saudara, ya. Jadi saya mau rindu, ya, kadang-kadang saya, Tuhan, kapan gereja kita ini Tuhan kembali seperti dulu, saudara. Maksudnya pujian penyembahannya yang benar-benar dirasakan hadir oleh jemaat, saudara. Itu kerinduan saya, saudara. Ya, bukan soal kita mau, ya apa, ya saya sih bukannya apa bahwa firman Tuhan bukannya maksudnya menyinggung sama kita, tapi kita bersatu hati untuk memperbaiki, bersatu hati, ya. Bukan seseorang dia lebih pintar, dia lebih pandai, jadi udah. Bagaimana kita mau belajar, itu intinya. Jangan malas. Ya seperti tadi kan, akhirnya kan yang satu talenta kan, engkau hamba yang malas, ya kan? Malas, saudara. Malas apa? Malas belajar, ya kan? Malas untuk melakukan apa? Menggali talenta yang sudah ada, ditambah-tambahkan lagi. Belajar, nggak ada putusnya, saudara, belajar, saudara. Pokok selama manusia itu hidup, saudara, dari awal kita hidup, owe sampai kita mati, kita belajar, saudara. Segala sesuatu belajar. Ya, nggak ada kita udah puas, enggak, saudara. Ya, belajar sampai akhir kita dipanggil Tuhan, saudara. Ya, belajar kesetiaan, ya kan? Belajar akan tanggung jawab, ya, belajar untuk apa? Melakukan firman, belajar untuk banyak hal, belajar itu mesti banyak belajar, saudara. Jangan merasa diri kita, wah gue udah kenal Tuhan, pokoknya gue udah puas sama orang lain, nggak kayak gue nih begini. Jangan mau puas diri kita, menguji diri kita. Oh, orang lain nggak ke gereja, gue ikut ke gereja. Jangan merasa diri kita benar, paling benar, saudara. Karena hal begitu, saudara, akan membuat bumerang buat kita. Iblis itu melihat celah, saudara. Saudara tahu nggak? Orang kesandung itu, saudara, bukan karena kesandung karena lihat apa kesandung sama apa batu yang gede, ya, saudara, tapi ada batu yang kecil kesandungnya, ya kan? Ada batu yang kecil jatuh, ya kan? Nah itu, jadi orang kesandung pada hal-hal yang kecil sebenarnya, saudara, ya, hal-hal yang anggap sepele. Nah itu yang akan tersandung, saudara. Jadi anak-anak Tuhan tuh hati-hati, hal-hal yang saudara anggap sepele, gampang. Saudara ada jadwal latihan, ada jadwal itu lagu kasih hari apa, latihan lagi mana, ya kan, belajar ini belajar, komitmen, integritas, loyalitas itu ada, ya, digunakan, ya kan, untuk keperluan kita bersama, saudara, ya. Jadi semuanya itu saling kerjasama, saudara, ya. Kembali lagi, bukan soal pinter, bisa apa enggak, ya kan, tapi mau belajar enggak kita loh, rajin. Nah, saudara, saya ada kerinduan sebenarnya ini, saudara, ya. Saya benar-benar terbuka dengan cuma di sini, saudara. Sejak di gereja yang lama, saudara, sampai sini. Kenapa saya masuk gereja sini, saudara? Ketika itu saya nonton YouTube, saudara. Ya, YouTube Zoom itu, bukan, ya Zoom. Dulu belum ada tempat, saudara. Belum ada tempat, ya, di sini belum ada tempat. Saya sempat nonton. Ini kok musik kemana? Mereka kemana? Aduh. Nah, hati saya membakar. Hati saya gue mau asal maksudnya mau kasih yang terbaik buat Tuhan supaya hidup saya juga berarti, ya kan? Bukan karena saya bukan saya pindah, enggak, saya mau berguna gitu untuk pelayanan, khususnya dalam pelayanan gereja Tuhan. Nah, setelah saya masuk ke gereja situ, saudara, saya share aja, fair aja, ya, jangan ada ini ceritanya sama anak Tuhan harus ada yang terbuka, betul nggak? Transparan, orang integritas harus transparan, saudara, ya. Ketika itu saya bawel, istri saya bawel, ya kan? Ya kan? Kayak orang kesel lu. Ya lama-lama saya sendiri yang akhirnya cokot-cokot, saudara. Terus terang, kalau begini caranya bisa saya yang darah tinggi, ya kan? Udahlah, mending berdiam aja deh. Diam. Sejak dari sana udah saya diam. Saya nggak banyak mau bagus, mau fals, mau apa sih, nggak banyak ngomong. Saya nggak banyak ngomong. Saya bantu aja sebisa saya dengan gitar yang ada, saya bantu untuk membimbing, untuk apa. Tapi saya nggak banyak ngomong. Ada emang hati kadang-kadang nih, aduh, udah nggak tahan saya ngomong. Tapi orang tersinggung,
tersinggung saudara. Yang dibilang kadang tersinggung, sifatnya mulai lain, sifatnya mulai, nah itu aja kurangnya saya nggak mau lah. Karena apa? Hal demikian itu menjadi bumerang buat saya. Saya melakukan hal yang terbaik buat Tuhan, tetapi akhirnya menyerang buat saya sendiri. Saya termusuhin, saya disukain, ala sholat apa segala, enggak. Semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, itu kerinduan saya. Nah, saudara, banyak hal-hal yang mesti kita pelajari, saudara, yang kita tingkatin, ya kan? Jangan kita berpuas dengan apa yang ada, ya kan? Dengan apa yang kita miliki sekarang. Coba, kalau saudara nggak bisa untuk melatih sendiri, ada kan waktu di sini, ya kan? Hari apa? Saya siap mau melatih. Saya bilang, saya siap melatih. Yang penting jangan tersinggung, gitu loh. Jangan tersinggung, jangan suka marah, jangan suka merasa rendah diri, minder, jangan. Ya, jangan suka merasa, udah gua nggak bisa deh, nggak. Jangan saudara. Ingat yang tadi tuh pemain pianis ini, luar biasa nggak saudara? Nggak ada cacat, saudara bisa. Nggak ada yang mustahil saudara. Walaupun saudara bisa nyanyi, yang minimal saudara, minimal suara sama tonnya sama. Falas sudah, nggak usah suara pakai vibra, nggak usah, ya kan? Berarti suara mau datar aja nggak apa-apa, yang penting jangan falas. Betul nggak saudara? Untuk mempermuliakan nama Tuhan, ya itu. Jadi itu hati saya, terserah ya mau marah mau nggak, benar-benar Tuhan kasih damai sejahtera, jangan ada merasa tersinggung ya. Nah, tapi saya terus terang, saya siap untuk membantu, ya untuk memberi. Nggak perlu panggil pelatih dari luar, ya nggak perlu. Kita aja cukup saudara. Yang penting kita mau berubah nggak? Saya bisa kok ngajarin saudara. Yang penting saya mau nggak dibentuk gitu loh. Mau nggak dibentuk saudara? Gitu loh. Saya siap mengajari saudara bagaimana jadi WL singer yang baik, WL yang baik, ya kan? Saya siap. Nah, bagaimana yang penting hati kita siap nggak dibentuk? Hati kita siap nggak menerima? Jangan merasa ntar, aduh hati tersinggung lah, marah lah, merasa aduh. Terus terang saya dididik saudara. Saya ini main musik saudara. Ya ada guru saya nama Pak Kiki saudara. Wah itu saudara, itu guru saya tuh benar-benar militer saudara. Dia pelayanan dari muda saudara. Saya ngikutin dia tuh, dia udah setengah abad, akhirnya waktu umur 50 saya udah pelayanan bersama dia. Itu orang yang militer saudara. Dia kalau ibadah saudara, ya ibadah nih, bisa ibadah jam 10 nih, dia jam 9 udah hadir saudara. Gak pernah lewat, apalagi sampai setengah 10, gak pernah. 1 jam sebelum ibadah udah hadir saudara. Dia siapin barang sendiri, apa alat sendiri. Dia pun latihan, gak latihan dia sudah hadir. Militer saudara. Ya, akhirnya saya terbawa sebenarnya, terbawa. Jadi satu, kedua, saya tuh belajar musik dengan dia itu keras saudara. Saya lagi main saya ibadah nih. Saya main nggak bener, dong main yang bener dulu. Nah, main saudara, itu proses saudara. Hati kita proses. Ada perendahan hati nggak? Bener kan? Gue main nggak bener, gue mau belajar. Main cuma gue mau belajar gitu. Nah itu saudara. Hati kita mau dibentuk gak? Oh cuma sakit saudara, sakit. Ya kita merasa, apalagi depan orang teman-teman kita, ya kan? Domelin saudara, banyak bener tuh, gitu ya saudara. Banyak hal yang kita harus hadapi saudara ya. Nah itulah satu proses yang harus kita hadapi, sakitnya saudara dalam pelayanan. Tetapi hasilnya baik saudara, hasilnya baik, ya kan? Sampai sekarang saya udah tua, Pak Kiki umur 70 tahun. Saya tuh baik banget saudara, udah kayak guru ya yang saya anggap guru saya. Itu baik kayak teman saudara. Ya, sampai dia waktu di kayak Pak Gembala ini di Bepas saudara. Ya, sampai sekarang dia sehat lagi, sampai kemarin terakhir kamu gemuk saudara ya. Puji Tuhan saudara. Ya, nah itu saudara ya. Oke, lanjut selanjutnya ya. Udah waktunya nih jalan terus. Ketiga, mempunyai disiplin rohani. Ya, fokus pada hal-hal yang bersifat rohani, rajin beribadah, merenung firman Tuhan, pelayanan dan sebagainya. Nah, saudara, untuk saudara menjadi orang yang dipercaya, ya selain punya integritas, loyalitas, mau mengembangkan mengelola talenta yang ada pada kita. Dan ketiga, mempunyai disiplin rohani. Apakah disiplin rohani ini, saudara? Disiplin rohani ini adalah kerajinan kita dalam mengikuti hal-hal yang rohani, saudara, kegiatan gereja yang bersifat rohani. Ya, mungkin ibadah, ya kan, kita rajin, ya kan.
Kalau memang kita nggak bisa ibadah ya online minimal. Tapi hal yang rohani, yang berbau rohani itu harus prioritas, saudara. Jangan prioritas hal-hal yang bersifat yang berbau jasmani. Ya, banyak orang nih berpikir begini. Ketika ada kerjaan, ketika ada berkat hari itu, hari Minggu pasti atau hari Minggu, gue lebih baik memilih pekerjaan ini karena kesempatan tidak 2 kali, betul nggak saudara? Kesempatan nggak 2 kali, betul nggak? Pikiran orang dunia begitu, ya kan? Dia pikir ke situ, gereja pun nggak kemana-mana, minggu tiap minggu ada, betul nggak? Pasti kan begitu kan? Nggak kemana-mana, minggu tuh nggak berarti berubah, nggak minggu dari Sabtu atau Senin, minggu ini nggak ada, minggu pasti ada, ibadah pasti ada. Jadi, langkah baiknya gua ambilnya kerjaan hari Minggu ini. Oh, libur ibadah, minggu depannya aja lagi akan banyak hari Minggu. Nah itu pikiran orang dunia. Tapi kalau pikiran kita mempunyai disiplin rohani, hal-hal yang rohani, wah gua mesti pokok ibadah, biarpun pagi nggak sempet, sore nggak sempet, mungkin pakai Zoom. Harus. Satu, kedua, setiap hari pikiran saudara diisi dengan hal yang rohani, ya, baik dalam hal pujian, ya kan, dengan khotbah, ya kan, mungkin baca firman, itu harus terisi setiap hari di memori saudara, di jiwa saudara. Kalau saudara nggak terisi hal yang sifatnya rohani ini, saudara akan dapat intimidasi oleh setan, ya kan? Jiwa saudara gampang lesu, jiwa saudara gampang putus asa, jiwa saudara akan cepat depresi, ya. Kalau saudara hati saudara, di pikiran saudara, jiwa saudara diisi oleh hal yang rohani, saudara akan kuat, saudara. Itu damai sejahtera, kekuatan yang dari Tuhan itu senantiasa ada dalam melingkupi kita, saudara. Ketika menghadapi satu persoalan, wah kayaknya berat ya, kayaknya berat persoalan buat saya ini, ya, kayaknya nggak sanggup, ya kan? Itu menurut pikiran saudara karena saudara mengandalkan kekuatan saudara. Tapi kalau saudara udah terisi dengan firman, apapun yang ada saudara lakukan, yang saudara hadapi, kalau Tuhan beserta kita, kita percaya kalau Tuhan beserta kita, semua yang kita lalui. Kita merasa loh pelayanan dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini, ya. Kita nggak berasa karena pikiran nggak mungkin kita punya tempat di sini, ya nggak mungkin. Saya waktu itu berapa kali lewat sini, tempat sini sekarang, Pak Gembala pernah, kita punya gereja di sini enak, Pak Gembala dijual sih ya, iya. Nah sempat saya ngomong juga, iya. Terus gitu itu terakhir disewain juga, saya mahal pasti kan, jual, banyak pun dijual, kita lewat dijual. Puji Tuhan kan apa di sini, ya kan? Nah itu apa? Emang selain itu Tuhan udah percayaan tempat ini buat kita. Nah bagaimana sekarang mengelola tempat ini yang udah dipercaya ini, kita kelola dengan baik, ya. Jangan kita kelola asal-asalan. Kalau kita kelola asal-asalan, ya asal jadi, pujian asal jadi, ya kan, musik asal jadi, ya firman Tuhan asal jadi, ya begitu aja saudara. Nggak ada pertumbuhan rohani. Hidup saudara akan tetap aja jadi anak-anak terus. Ya menghadapi masalah sedikit, aduh Tuhan jangan begini Tuhan, aduh khawatir, ya. Hidup merasa kayak aduh tekanan, kayak dalam dunia gua orang yang paling susah, ya kan, dibandingkan orang lain, ya kan. Nah padahal orang yang lebih susah banyak saudara. Bagaimana penderitaan Ayub, ya kan? Apa kita bisa dibandingkan dengan Ayub? Kan saudara nggak ada saudara berguna dengan penderitaan Ayub, ya. Jadi jangan menganggap diri kita paling menderita dalam dunia, ya. Apapun saudara hadapi, baik rumah tangga, soal anak, soal cucu, mantu, dan dalam hal apa ke orang tua, saudara, istri, suami, jangan terlalu banyak dipikirin saudara. Bawa dalam doa, berserah sama Tuhan, ya kan? Kasih yang terbaik, jadi suratan terbuka, jadi hidup kita berkat, ya kan? Orang akan melihat, baik dalam setiap perkataan kita, dalam tingkah laku kita, orang akan melihat kita saudara, ya. Jangan begini saudara, ketika kita memberi satu nasihat langsung dapat serang bumerang, ngomong aja lo sendiri begitu. Nah itu bahaya saudara, ya kan. Sering kan kita kasih nasihat orang, lo ngomong begitu aja begitu, sering begitu. Kenapa? Kita itu tidak melakukan apa yang kita katakan, tidak kita lakukan. Nah kalau kita melakukan apa yang kita katakan, tidak ada celah saudara.
Ya kan saudara? Jadi suatu tindakan pasti disertai dengan sebab akibat saudara. Kenapa orang tidak percaya sama kita? Karena ini dari perbuatan kita, dari tingkah laku kita tidak sesuai ya dengan apa kita omongin. Jadi orang tuh kebanyakan lo aja begitu, ya kan, menyanyikan. Ya banyak hal-hal itu anak-anak Tuhan merasa yang tidak bisa dipercaya saudara. Ya baik dalam perusahaan, dalam gereja, dalam pelayanan, dalam sama hamba Tuhan, banyak yang saling tidak percaya. Karena apa? Dia lihat dalam buahnya bagaimana, ya kan? Jangan kita menilai orang ini saudara. Memang saudara, orang itu lebih gampang melihat, percaya pada hal yang dilihat, benar tidak saudara? Apa yang dilihat mata itu lebih gampang dipercaya, betul saudara? Apa yang tidak dilihat oleh mata susah. Wah, Tuhan Allah Maha Kuasa, pemberi damai sejahtera. Nggak kelihatan kan? Tuhan Maha berkat, Maha sumber segala berkat. Nggak kelihatan kan? Tapi coba kalau saudara nih dapat berkat dari orang kaya, nih ada berkatnya 100 juta, lebih percaya dia daripada Tuhan. Ya kan? Karena apa? Depan mata, gue percaya. Nah, jadi orang yang sebenarnya lebih gampang hal yang dilihat dari mata. Nah, itu satu tantangan iman. Ya, maka bagaimana kita mempunyai disiplin rohani, kita melatih hidup kita ini dalam hal-hal yang rohani, mengartikan segala sesuatu dalam setiap masalah dirohanikan saudara. Semua baik, apapun yang terjadi saudara, merohanikan gini. Apapun yang terjadi dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dalam anak kita, semuanya baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau semuanya baik saudara, nggak ada keluhan saudara, nggak ada protes sama Tuhan. Seperti dari bangsa Israel, padahal sudah Tuhan sudah sertai loh, udah nyata ya, persertaan dari keluar dari Mesir sampai di padang gurun pun, sampai dari tiang awan, tiang api Tuhan sendiri loh. Jadi bukan melalui malaikat, Tuhan sendiri yang menyertai, ya kan, bangsa Israel ini. Nah, tetapi protes terus, protes. Akhirnya Tuhan murka. Sampai Tuhan terakhir Musa bilang, Musa, aku akan mundur dari umatku Israel di tempat ini, tapi aku akan mengutus malaikatku, dia mengiringi orang Israel ini untuk bangsa Israel itu menuju ke Kanaan. Musa nggak mau. Kenapa? Kalau bukan Tuhan yang nyertai langsung, kita nggak mau, ya kan? Musa mau Tuhan yang nyertai langsung. Nah, saudara bayangin, Tuhan yang memimpin bangsa Israel ini dari Mesir keluar sampai menuju ke Kanaan. Bisa masuk Kanaan nggak? Nggak masuk Kanaan, saudara. Yang masuk Kanaan itu nanti generasi kedua, ketiganya sudah generasi Yosua yang masuk. Generasi Musa masuk nggak? Padahal nggak masuk Kanaan. Padahal Tuhan sendiri memimpin. Kenapa? Itulah hati sering protes. Seperti Bapak Joni tadi kan, ya kan? Dia protes, sering ngeluh. Tapi kalau kita menghadapi masalah, menghadapi persoalan, kalau kita semuanya baik untuk kemuliaan nama Tuhan, semuanya baik, nggak protes, Tuhan berkati loh saudara. Percaya saudara, Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap langit, berkat-berkat ya, berkat damai sejahtera, kekuatan, berkat jasmani, rohani, kesehatan. Tuhan bukakan saudara. Seperti saudara jangan protes. Kayaknya sulit ya, waduh saya mesti pikirin mau bayar ini bayar itu, usah protes saudara. Selain ke Tuhan yang beracara, Tuhan jadi pembela kita. Udah, kalau saudara percaya sepenuhnya pada Tuhan, nggak ada mustahil saudara. Enak hidup saudara. Kalau saudara sepenuhnya percaya Tuhan, hidup itu enjoy. Hidup itu nggak ada tekanan saudara. Ya, jangan merasa, waduh, jangan tertekan kerjanya. Sekarang Tuhan, percaya pada Tuhan pasti buka jalan. Gitu. Jadi semuanya pasti lewat bersama Tuhan. Percaya Tuhan menyertai saya dalam hidup saya. Ya, mungkin saudara ya firman Tuhan. Biar firman Tuhan tidak berpanjang, karena nanti ada tes kesehatan saudara ya. Udah pada puasa semua nih? Masih pada puasa ya? Ya yang mau dites katanya masih puasa Bang. Ya. Jadi kalau nggak puasa percuma, katanya beda, katanya nggak akurat. Ya baik, kita bangkit berdiri, kita akan akhir ibadah firman Tuhan hari ini. Kita bangkit diri, kita akan BL singer, silakan mimbar. Kita bangkit berdiri karena waktu berjalan terus, biar kita masuk dalam doa, kita berdoa bersama untuk firman Tuhan sudah kita dengar.
Segala puji syukur. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan firman-Mu ini Tuhan boleh menempa hidup kami masing-masing pribadi lepas pribadi Tuhan. Hidup kami ini Tuhan boleh Engkau percaya Tuhan untuk menjadi bagian di dalam gereja ini Tuhan, untuk menjadi umat-Mu Tuhan, imamat rajani Tuhan, di mana kami Tuhan boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang senantiasa boleh dipercaya dalam setiap tanggung jawab Tuhan. Talenta apapun yang sudah Tuhan berikan, Tuhan memberikan kami hati yang sungguh-sungguh Tuhan, ketaatan Tuhan, kepatuhan Tuhan. Tuhan ampuni Tuhan segala kelemahan kami, biar Roh Kudus pun membakar hati kami, jiwa roh kami Tuhan, agar kami Tuhan ingin berbuat Tuhan lebih baik lagi untuk Engkau Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala pergumulan umat-Mu Tuhan yang saat ini merasa terintimidasi Tuhan, merasa tertekan Tuhan dalam setiap permasalahan yang ada Tuhan, Kau mau lawati Tuhan. Kau sanggup Tuhan, Kau Allah yang sanggup untuk menjamah, Kau Allah sanggup untuk menolong, melepaskan, memberi kekuatan, penghiburan Tuhan pada umat-Mu Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu Tuhan senantiasa ada dalam jemaat-Mu, penyertaan-Mu ada dalam gereja-Mu Betani Immanuel tempat sini Tuhan. Kami percaya Tuhan, karena kami mau meninggikan Kau Tuhan di tempat ini Tuhan. Semua yang kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, hanya meninggikan nama-Mu Tuhan. Segala kemuliaan bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Persembahan yang dapat kami jalankan Tuhan untuk gereja-Mu, agar gereja-Mu itu semakin diperluas ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan-tangan yang penabur Tuhan Kau berkati Bapa. Dan membuat kami mengucap syukur kepada Engkau. Amin. Kita angkat satu pujian Allah itu. Saya undang untuk bangkit berdiri.
Ibadah fellowship diadakan setiap hari Senin dan Rabu di jam 19.30 sampai selesai. Kita akan melakukannya melalui via Zoom yang akan dibagikan di grup WA atau WA masing-masing. Kemudian hari Sabtu akan dilanjut oleh ibadah doa fajar setiap jam 5 pagi bertempat di ruko R75 di Gereja Pengajian Immanuel. Kemudian akan dilanjutkan untuk minggu ini, apakah boleh ini libur? Libur ya? Doa fajar? Jalan, oke ya. Berarti untuk minggu ini WWI dan Youth diliburkan karena bertepatan dengan tanggal merah, yaitu 17 Agustus. Kemudian kita akan kembali lagi di ibadah raya setiap hari Minggu di jam 10 sampai selesai di Gereja Berkat Jemaat Immanuel. Ya, untuk pengumuman tambahannya itu pada minggu depan kita akan melakukan lomba 17 Agustus dalam rangka memperingati HUT RI ke-79. Nah, untuk dress code-nya itu atasannya itu merah dan bawahannya celana bebas minimal 3/4 lah ya. Untuk lombanya nanti akan dikasih tahu di hari H, biar surprise gitu ya. Oke, ya kita akan melakukan lombanya ini setelah selesai ibadah, mungkin di dalam ruangan atau di luar ruangan. Ya, tambahannya lagi adalah untuk WWI, khusus untuk WWI dan Youth di tanggal 24 nanti kita akan melakukan permainan badminton yang akan ada di Gor Sanalita. Nah, sebelum untuk ikut wajib untuk mendaftar dulu agar kita mendata siapa saja yang akan pergi ke sana. Nah, untuk itu kumpulnya di gereja di jam 3 sore. Oke, untuk hari ini ada cek kesehatan. Ya, sebagai yang Bapak Ibu sudah tahu kalau kita ada cek kesehatan setiap minggu kedua. Nanti kita akan melakukan cek kesehatan setelah selesai ibadah ya. Ya, sebelum cek kesehatan diharapkan untuk berpuasa terlebih dahulu. Tapi kalau nggak berpuasa gimana? Dicek juga, oke. Ya, selanjutnya untuk persembahan kita juga bisa melalui rekening BCA yang atas nama Johan Sofia. Untuk kode-kodenya bisa dilihat. 00 adalah persembahan, 01 perpuluhan, 02 ucapan syukur, dan 03 pembangunan. Untuk kodenya ini hanya untuk yang melakukan transfer melalui ATM. Kalau M-Banking bisa ditulis apa langsung gitu. Ya, selanjutnya apa ada lagi? Selanjutnya untuk bagi saudara yang rindu untuk melayani bisa untuk menghubungi ke saya atau ke Ibu Mary, bisa untuk yang ingin melayani seperti WL, singer, untuk guru sekolah minggu atau lainnya boleh bisa untuk menghubungi saya atau Ibu Mary. Oke, ya itu saja untuk pengumumannya. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan angkat satu penyembahan. Oh, Allah yang besar. Dan selalu bergerak
untuk Ibu Marbun untuk ke depan kita bantu dalam doa karena Ibu Marbun ini tanggal 16 akan dioperasi ya. Kita bantu dalam doa supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada Ibu Marbun. Yuk kita bangkit berdiri, angkat satu pujian. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima kemenangan dari aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima kemenangan darimu. Terima kemenangan, terima kemenangan darimu. Terima kemenangan, ku terima kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengangkat tangan kami, kami berseru padamu ya Yesus. Kami punya Allah seperti-Mu Tuhan. Sikat apa ya apa ya apa ya apa ya, sikat apa apa ya apa ya apa ya apa ya apa ya. Kita ya apa ya, sikat apa ya 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 apa ya. Kita ya apa ya apa ya apa ya apa ya apa ya, sikat apa ya apa ya apa ya apa ya apa ya apa ya apa ya. Kita ya apa ya, sikat apa ya apa ya apa ya apa ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita apa ya apa ya apa ya apa ya apa ya iman kami ya Tuhan, kami sepakat pada siang hari ini ya apa ya sikat apa ya apa ya apa ya apa ya apa ya. Di hadapan kami ya Tuhan ada anak-Mu yang taat setia kepada Engkau ya Tuhan. Ibu Marbun ya Bapa, kami percaya ya Tuhan Kau telah melihat hatinya ya Tuhan, yang selama ini takut akan Engkau ya Bapa, yang terus ya Tuhan memuji memuliakan nama Engkau ya Bapa. Di mana pada tanggal 16 ya Tuhan, Ibu Marbun ya Tuhan akan menghadapi meja operasi dari tulangnya ya Tuhan. Kami bersepakat dengan iman kami, sikat apa ya 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 sikat apa. Bila Kau izinkan ya Tuhan, Kau lepaskan dari meja operasi ya Bapa. Tetapi kalau memang ini cawan yang harus dilalui Ibu Marbun ya Tuhan, kami bersepakat ya Tuhan, Kau sediakan ya Bapa dokter-dokter yang terbaik ya Tuhan. Engkau urapi ya Bapa alat-alat medis yang akan dipakai ya Bapa. Sikat apa ya apa ya apa ya apa ya apa ya apa ya. Engkau berikan kekuatan kepada Ibu Marbun ya Tuhan untuk menghadapi meja operasi ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Ibu Marbun akan diberikan kekuatan oleh Engkau ya Bapa. Biarlah ya Tuhan semuanya itu untuk kemuliaan nama Engkau. Kami akan menyaksikan ya Tuhan, kami akan melihat ya Tuhan kemurahan, kebaikan akan terjadi ya Tuhan di atas dalam diri Ibu Marbun ya Bapa.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau sediakan, Engkau cukupkan apapun yang disediakan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Biarlah semuanya ini ya Tuhan, Engkau yang beracara ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa, kami bersepakat ya Tuhan, Engkau sembuhkan ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapa, silakan bangkit. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan tiba saatnya ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang begitu luar biasa ya Tuhan, yang memberikan kepada kami ya Tuhan, menyadarkan kepada kami ya Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang dipercaya oleh Engkau ya Tuhan, untuk kami menyalurkan kepercayaan itu ya Tuhan kepada orang lain ya Bapa. Biarlah loyalitas kami, integritas kami ya Tuhan menjadi kepercayaan bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Engkau urapi ya Tuhan Bapak Pendeta Suhandi Setiawan ya Tuhan. Biarlah Engkau urapi, Engkau jamah ya Tuhan kehidupannya, pelayanannya ya Tuhan. Biarlah talenta yang Engkau berikan ya Tuhan untuk kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Kau jamah, Kau berkati istrinya ya Tuhan, anak cucu mantunya ya Tuhan, Kau berkati dengan luar biasa ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persembahan yang telah anak-anak-Mu yang telah Kau persembahkan ya Bapa. Biarlah persembahan ini untuk kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Biarlah melalui persembahan ini ya Tuhan, firman-Mu mengatakan bahwa Ishak menabur di tanah Filistin ya, sehingga Ishak diberkati ya Tuhan. Oleh sebab itu di dalam nama Tuhan Yesus kami pun percaya ya Tuhan, di saat kami menabur dengan cucuran air mata ya Tuhan, di saat kami menabur dengan sukacita ya Bapa, ada sesuatu kemenangan yang akan terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan persembahan ini ya Tuhan akan menjadi persembahan yang diberkati oleh Engkau ya Bapa. Biarlah wadah ini gereja-Mu ya Tuhan, Engkau sertai ya Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya ya Tuhan, Engkau berkati para jemaat kami ya Tuhan, baik kesehatannya, ekonominya ya Tuhan. Engkau berikan kekuatan ya Tuhan. Di setiap problema, masalah apapun juga ya Tuhan, kami percaya ada Tuhan yang ada di dalam diri kami ya Tuhan, sehingga Engkaulah ya Tuhan yang akan terus menyertai kami ya Tuhan, sehingga kami akan terus menjadi pemenang-pemenangnya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati orang tua kami, keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Jadikan mereka untuk kemuliaan nama Engkau ya Allahku. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah wadah ini, gereja ini ya Tuhan, menjadi saluran berkat bagi banyak orang ya Bapa. Biarlah gereja ini dipenuhi dengan api kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, gereja-Mu jemaat Immanuel ya Bapa akan terus maju ya Tuhan, akan terus melangkah ya Tuhan untuk kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk hidangan yang telah Kau sediakan pada di bawah ini ya Tuhan. Kami percaya ya semua ini ya Tuhan, dari anak-anak-Mu yang telah menabur ya Tuhan. Kami percaya Kau memberkati hidangan ini ya Tuhan, bagi kesehatan kami, bagi orang-orang yang telah menaburnya ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, biarlah semuanya untuk kebesaran kemuliaan nama Engkau ya Allahku. Terima kasih ya Bapa dalam surga, terima kasih. Berkati bangsa kami, bangsa Indonesia ya Bapa, di mana di minggu yang akan datang bangsa kami akan merayakan hari kemerdekaan bangsa kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas kemerdekaan atas bangsa kami ya Tuhan. Biarlah bangsa kami akan terus maju, akan terus sejahtera bersama Engkau yang memimpinnya ya Tuhan, melalui para pemimpin kami, baik Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, aparat pemerintahan baik pusat maupun daerah ya Bapa. Kami percaya Engkau yang memberkati, Engkau yang mengurapi mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan tiba saatnya kami akan berpisah satu sama yang lain ya Bapa. Dan kami percaya pada siang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang memberkati kami,
Engkau yang akan memberikan damai sejahtera kepada kami pada siang hari ini ya